Teman-teman, pernahkah kalian merasa cemas, stres, atau bahkan kehilangan arah di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari? Di zaman sekarang, kita sering dihadapkan pada tekanan untuk selalu tampil sempurna, mencapai prestasi yang tinggi, dan memenuhi ekspektasi sosial yang kadang terasa tidak masuk akal. Keresahan ini sangat umum dirasakan oleh kita generasi muda. Bayangkan jika ada cara untuk menghadapi semua tekanan ini dengan tenang, bijaksana, dan tanpa rasa cemas yang berlebihan. Inilah yang ditawarkan oleh Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini mengenalkan kita pada Stoicisme, sebuah filosofi kuno yang bisa memberikan kita kekuatan batin dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita ubah. Konsep ini sangat relevan bagi kita yang sering merasa tertekan oleh hal-hal di luar kendali kita, seperti opini orang lain, hasil ujian, atau ketidakpastian masa depan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana ajaran Stoikisme dari Filosofi Teras dapat membantu kita menemukan ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup modern. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan cara untuk hidup lebih tenang dan penuh makna. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sastra Berbisik. Di channel ini, kita akan menjelajahi dunia buku dan sastra yang populer di dunia dengan cara yang santai dan mendalam. Melalui video yang saya buat, saya berharap dapat menginspirasi dan memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berada dalam posisi yang paling nyaman. Ambil tempat duduk yang enak, siapkan minuman favoritmu, dan pastikan suasana sekitarmu tenang. Kita akan menyelami setiap halaman buku ini dengan santai namun penuh makna. Bayangkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita bisa menemukan ketenangan batin dan kekuatan karakter. Inilah yang diajarkan oleh Stoikisme, sebuah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi. Di buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, kita diajak untuk mengenal ajaran Stoikisme yang relevan bagi kita, para anak muda yang sering merasa tertekan oleh tuntutan zaman. Stoikisme lahir dari pemikiran para filsuf seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari hal-hal eksternal. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, adalah salah satu pengikut Stoikisme yang paling terkenal. Dalam bukunya Meditations, ia menulis tentang ketenangan dan kebijaksanaan yang ia capai dengan menerapkan ajaran Stoikisme. Buku ini menjadi salah satu warisan terbesar dalam dunia filsafat. Melalui Filosofi Teras, Manampiring membawa ajaran-ajaran ini ke dalam konteks modern. Ia menunjukkan bagaimana Stoikisme dapat membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup, mulai dari tekanan sosial hingga ketidakpastian karir. Buku ini mengajarkan kita bahwa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang mustahil, bahkan di zaman yang serba cepat ini. Prinsip-prinsip dasar Stoikisme. Di segmen ini, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar Stoikisme yang dijelaskan dalam Filosofi Teras. Pertama adalah dikotomi kendali, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebagai anak muda, kita sering merasa cemas tentang masa depan, tetapi Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada usaha, bukan pada hasil akhir. Prinsip kedua adalah hidup sesuai dengan alam. Artinya, kita harus hidup sejalan dengan sifat dasar kita sebagai makhluk rasional. Ketika kita menghadapi keputusan sulit, kita harus mempertimbangkan apa yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral kita. Selanjutnya adalah pemahaman tentang ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ini sangat relevan bagi kita yang sering merasa takut akan perubahan besar dalam hidup, seperti perubahan karir atau hubungan.
Kita juga diajarkan untuk mengembangkan sikap tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengatakan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita marah, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Dengan latihan, kita bisa belajar untuk mengendalikan reaksi emosional kita dan tetap tenang dalam situasi yang menantang. Sejarah juga mencatat bagaimana para Stoik seperti Seneca menghadapi kesulitan dengan tenang. Seneca, seorang penasihat Kaisar Nero, menjalani hidup yang penuh tekanan, namun tetap mampu menemukan ketenangan dengan menerapkan ajaran Stoikisme. Aplikasi Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menerapkan Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Di buku Filosofi Teras, Manampiring memberikan banyak contoh praktis. Salah satunya adalah latihan mental pagi hari, di mana kita membayangkan tantangan yang mungkin kita hadapi dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan tenang. Latihan lainnya adalah premeditatio malorum, membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental dan mengurangi dampak emosional jika hal tersebut benar-benar terjadi. Sebagai anak muda, kita sering merasa takut gagal, tetapi dengan latihan ini, kita bisa belajar menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Selanjutnya, kita diajarkan untuk mengembangkan rasa syukur. Dalam kehidupan yang serba cepat, kita sering lupa untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan tidak terjebak dalam keinginan yang tidak pernah berakhir. Selain itu, Manampiring menekankan pentingnya journaling atau menulis jurnal. Dengan menulis, kita bisa merefleksikan apa yang telah terjadi, bagaimana kita beraksi, dan apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut. Ini adalah cara yang efektif untuk mengembangkan kesadaran diri dan kebijaksanaan. Sebagaimana Marcus Aurelius menggunakan journaling untuk merenungkan kehidupannya sebagai seorang kaisar. Buku Meditations adalah hasil dari journalingnya, yang tetap relevan hingga saat ini. Stoikisme dan ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan kita bahwa ketenangan batin adalah kunci dari kebahagiaan. Di buku Filosofi Teras, kita belajar bahwa ketenangan batin bisa dicapai dengan mengendalikan pikiran dan emosi kita. Sebagai anak muda, kita sering merasa cemas dan stres karena tekanan dari berbagai sisi. Stoikisme menawarkan solusi untuk menghadapi hal ini. Pertama, kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus fokus pada respon kita terhadap masalah tersebut, bukan pada masalah itu sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjaga ketenangan batin meskipun situasi di sekitar kita tidak ideal. Yang kedua, kita harus mengembangkan sikap netral terhadap peristiwa eksternal. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan peristiwa luar mengganggu kedamaian batin kita. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita harus melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas dan rasional. Yang ketiga, kita harus berlatih untuk tetap tenang dalam situasi yang sulit. Dalam Filosofi Teras, Manampiring memberikan banyak contoh latihan untuk mengembangkan ketenangan batin. Salah satunya adalah pernapasan dalam, yang bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Sebagaimana Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, mampu menemukan ketenangan batin meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Ia menunjukkan bahwa ketenangan batin tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada cara kita mengelola pikiran dan emosi kita sendiri. Kesimpulan dan poin penting. Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan batin dan kekuatan karakter di tengah kesulitan hidup. Ajaran-ajarannya pun sangat relevan bagi kita, anak muda yang sering merasa tertekan oleh tuntutan zaman. Poin pentingnya adalah, pertama, dikotomi kendali. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan terima yang tidak bisa kita ubah. Contohnya, daripada kita merasa cemas tentang hasil wawancara yang belum diketahui, fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Misalnya, kamu bisa mempersiapkan diri untuk wawancara berikutnya, meningkatkan keterampilan yang relevan,
atau mengerjakan proyek lain yang produktif. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, kamu akan mengurangi kecemasan dan merasa lebih berdaya. Yang kedua, premeditatio malorum, atau membayangkan hal-hal buruk. Contohnya, jika kamu akan memberikan presentasi penting di depan banyak orang. Bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, seperti proyektor yang rusak, atau ada pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab. Dengan memikirkan dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, kamu bisa menghadapi presentasi dengan lebih tenang dan percaya diri. Jika masalah tersebut benar-benar terjadi, kamu sudah siap dengan rencana cadangan. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian. Terimalah bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan dan persiapkan diri. Contohnya, jika kamu harus membuat keputusan besar, seperti pindah ke kota baru atau memulai karir baru. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Daripada takut atau cemas, gunakan prinsip stoikisme untuk menghadapinya dengan tenang. Evaluasi keputusanmu berdasarkan kebajikan. Apakah ini keputusan yang bijaksana, berani, adil, dan terkendali? Dan terimalah bahwa hasil akhirnya mungkin di luar kendalimu. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. 4. Mengelola emosi negatif. Belajar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap peristiwa eksternal. Contohnya, jika kamu menerima kritik yang tajam dari atasan atau rekan kerja, alih-alih bereaksi secara emosional, ambillah waktu sejenak untuk merenungkan kritik tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini benar dan dapat membantu saya menjadi lebih baik? Jika iya, gunakan kritik tersebut sebagai umpan balik yang membangun. Jika tidak, ya biarkan saja dan jangan biarkan emosi negatif menguasaimu. 5. Ketenangan batin. Mencapai ketenangan batin melalui latihan mental, journaling, dan refleksi diri. Contohnya, jika kamu mengalami stres akibat beban kerja yang berat atau masalah pribadi, lakukanlah latihan-latihan mental yang diajarkan oleh stoikisme, seperti meditasi atau journaling. Setiap hari, luangkan waktu untuk menulis refleksi tentang perasaan dan pikiranmu, dan renungkan bagaimana kamu bisa memperbaiki diri. Praktik ini membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan menerapkan ajaran stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, tenang, dan bijaksana. Sejarah telah menunjukkan bagaimana para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus berhasil menemukan kebahagiaan sejati melalui filosofi ini. Mari kita mulai perjalanan kita menuju ketenangan batin dan kekuatan karakter. Jadi, itulah review dan ringkasan singkat mengenai buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring ini. Terima kasih telah menonton Sastra Berbisik. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.